Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lambe Horor. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita. Cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama Abstrakin. Cerita ini berjudul Korban Pelet Pengasihan. Seperti apa ceritanya? Daripada kalian penasaran, tak usah lama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Selamat malam semuanya. Treat kali ini aku bakal share pengalaman pribadiku di tahun 2016. Korban pelet pengasihan. Mohon maaf sekali bila ini gak horor. Hanya saja di treat kali ini bakal banyak pesan untuk para wanita. Mohon maaf sebelumnya, aku sendiri juga gak begitu ngerti apa itu pelet pengasihan. Makanya sampai aku sendiri yang jadi korbannya. Jika bukan karena pertolongan orang-orang di sekitarku dan juga imanku yang insya Allah kuat, aku terbebas dari pelet pengasihan tersebut. Ini cerita berawal aku bekerja di salah satu mall ternama di kotaku. Aku bekerja sebagai SPG. Meskipun bekerja sebagai SPG, aku tetap berhijab dan berpakaian tertutup. Kala itu aku baru lulus SMA, jadi masih polos-polosnya. Maaf sebelumnya, bukan aku sombong atau sok kecantikan. Jadi pas itu banyak yang deketin aku, banyak yang suka gitu. Sampai aku dijuluki bintangnya di divisiku kala itu. Karena aku masih polos, aku gak pernah milih-milih temen. Mau dia tua, muda, cewek atau cowok, tetap aja aku mau berteman. Bahkan dia mau cleaning service atau security, aku tetap berteman. Karena kita semua derajatnya sama, gak ada perbedaan. Kala itu aku didekati salah satu manajer divisi lain. Sebut saja namanya Dino, nama samaran. Dia baru wisuda dan baru bekerja 2 minggu di tempat kerjaku. Perawakannya tinggi, putih, ramah, dan lembut banget kalau ngomong sama aku. Aku sih nyaman sama dia. Tiap dia ada waktu luang, selalu datengin aku di divisiku. Istirahat berdua, pokoknya nempel terus berdua, tapi belum jadian. Kalau di mall gitu, tiap sebulan sekali pasti ada stok opnam barang. Nah, setiap stok opnam gitu, kita masuk malam jam 10. Sampai pagi, dia nemenin aku terus, nungguin aku yang lagi hitung barang. Dia bantuin rapiin barangnya. Pokoknya dia romantis. Hingga pertengahan bulan September, aku sama Dino udah makin deket banget. Mbak, ini ada barang cancelan, tolong dikembalikan. Ucap seorang pria berseragam security yang baru pertama kali aku lihat. Oh iya mas, makasih ya udah dibawain, tak kembaliin, ucapku sambil membawa barang cancelan tersebut. Awalnya aku udah curiga gitu sama dia. Dia ngeliatin aku terus yang udah jalan menjauh dari dia buat ngembaliin barang cancelan. Ah, bodo amat pikirku kala itu. Ayo ngelamunin apa? Ucap Mas Dino mengagetkanku sambil menepuk pundakku. Apaan sih mas, ngagetin aja. Gerutuku. Manisnya kalau ngambek, goda dia sambil cubit pipiku. Kedekatanku dengan Mas Dino sudah tidak ditutupi lagi. Bahkan semall ini pun tahu kedekatan kami. Malah mereka kira kita sudah pacaran. Hari-hari aku lewati bekerja seperti biasanya. Hingga waktu itu aku inget banget ada stok opnam barang lagi. Kebetulan kali ini Mas Dino gak ikut. Karena dia ada perbantuan pembukaan mall baru di kota lain. Sedih sih, tapi ya gimana lagi. Ketika aku duduk di lantai, sambil pelan-pelan hitung barang, tiba-tiba ada security yang kemarin lagi, yang baru aku lihat kemarin. Mbak, kok sendirian? Ucapnya sambil berjongkok di depanku. Aku hanya melontarkan senyum waktu itu. Dia mengulurkan tangannya di hadapanku, tanda perkenalan. Namaku Aldo. Asal... Sambil kubalas jabatannya dengan segera ku lepas. Aku takut ada yang lihat, malah berpikir yang enggak. Gak ada Dino, deketin cowok lain. Pasti gitu.
Si Aldo ini ternyata security baru. Dia seumuran denganku, berasal dari desa di Jawa Tengah, perantau lebih tepatnya. Dia ini malah duduk dan nemenin aku. Gak ngerti aku yang awalnya takut kalau dilihat orang, malah asik ngobrol sama si Aldo. Dia cerita banyak tentang desa dia berasal. Pokoknya tiba-tiba aku seneng aja ditemenin sama si Aldo. Sampai subuh si Aldo baru beranjak pamit mau sholat. Aku pun menjawab juga mau sholat. Batas toko opnam ini sampai subuh, tapi kalau belum selesai, ya harus diselesaiin sampai mau buka mall. Buka mall waktu itu jam 9 pagi. Tapi aku udah selesai duluan dan langsung pulang. Aku yang awalnya sedih karena gak ada Mas Dino. Gak tahu kenapa, malah tiba-tiba udah hilang sedihnya. 3 hari setelah stok opnam, Mas Dino nyamperin aku di divisiku. "Dek, kamu kok di WA balasnya lama-lama sih? Suka ngilang?" tanya dia yang berdiri di sebelahku. "Masa sih mas?" ucapku sedikit heran karena aku gak ngerasa gitu. Tiap aku sama Mas Dino, aku nempel lagi sama Mas Dino. Ya kemana-mana sama Mas Dino lagi. Berangkat pulang, ya sama Mas Dino. Pokoknya udah kayak pacaran. Tapi aku juga gak tahu kenapa Mas Dino gak nembak-nembak aku. Mas Dino tipikal cowok yang curigaan dan cemburuan. Meskipun aku bukan ceweknya, tapi aku suka banget dia posesif gitu ke aku. Kala itu Mas Dino ada perbantuan lagi keluar kota. Otomatis aku ditinggal lagi. Aku berangkat pulang sendiri naik motor. Perbantuan Mas Dino kali ini lumayan lama, 2 mingguan. Setiap gak ada Mas Dino, si Aldo security itu selalu nyamperin aku. Tiap di dekat Aldo, aku udah lupa sama Mas Dino. Kayak nyaman gitu. 2 minggu itu aku dekat dengan Aldo, hingga sering lupa balas WA Mas Dino. Tiap hari yang aku bayang-bayang Aldo. Kalau dibilang cakep mana, ya pasti Mas Dino. Jauh lebih cakep daripada Aldo. Mas Dino putih, si Aldo hitam banget. Pokoknya si Aldo jauh di rata-rata kalau dilihat dari mata orang-orang. Sampai rumah aku selalu kebayang-bayang si Aldo. Maaf sebelumnya sampai aku kebawa mimpi berhubungan dengan Aldo. Tiap lakuin apa aja aku bakal inget wajah Aldo. Aku juga gak sadar waktu itu kalau aku tergila-gila sama Aldo. Malam itu Aldo mengajakku makan malam keluar, hingga aku melupakan Mas Dino yang puluhan kali menelponku, dan beberapa pesan Mas Dino yang ku lupakan. Keesokan harinya seperti biasa, Mas Dino sudah siap di rumah untuk menjemputku. Entah kenapa tiap aku ketemu Mas Dino, aku lupa sama Aldo. Tapi ketika aku sama Aldo, aku juga lupa sama Mas Dino. "Dek, kamu kenapa gak balas chat Mas?" jawab Mas Dino yang terlihat kecewa. "Masa? Kan aku bales Mas. Semalam aku kecapean, jadi bubuk lebih awal. Hehe." Jawabku seolah-olah memang aku tidur dan gak kemana-mana. "Beneran gak bohong kan sama Mas?" tanya Mas Dino curiga. "Beneran Mas, sejak kapan adik pernah bohong sama Mas?" jawabku sambil gandeng dia buat siap berangkat kerja. Padahal Mas Dino ini manajer dan jam masuk kerjanya jam 9. Tapi dia selalu berangkat awal jam 7, biar bareng sama aku. Sepanjang perjalanan aku dan Mas Dino mengobrol hal sewajarnya. Sampai di mall tersebut Mas Dino gak kayak biasanya biarin aku aktivitas di divisiku. Tapi Mas Dino malah mengajakku ke ruangan manajernya. "Dek, mungkin sekarang Mas belum nembak kamu, tapi saat ini juga Mas mau ngelamar kamu." Sambil pegang tanganku dan menatap mataku. Kala itu aku gak bisa berkata-kata, tapi aku hanya menganggukkan kepala seolah aku mau dan setuju lamaran dia. Hari-hari berlalu. Berita menyebar di kerjaan kala itu bahwa aku dan Mas Dino
akan melangsungkan acara lamaran. Banyak doa-doa dari kawan sekerjaan memberi doa dan dukungan. Siang itu aku gak istirahat bareng Mas Dino, soalnya dia lagi ada meeting bareng manajer-manajer lain. Saat aku selesai makan dari kantin dan beranjak ke toilet, ada lelaki yang berdiri di sampingku dan menepuk pundakku. Yaps, dia si Aldo. "Aldo, kok ngagetin sih?" teriakku. "Selamat ya," sambil mengulurkan tangannya. Kujabat tangannya dan tersenyum. "Selamat mau dilamar manajer ganteng," ucap dia dengan senyum masam. Aku yang melihat senyumnya langsung merasakan gak enak itu di hati. Tiba-tiba dari samping Mas Dino merangkulku. "Dek." Saat itu juga jabatan tanganku dan Aldo ku lepas, dan aku langsung meninggalkan Aldo. Aku berjalan dan tetap masih dipeluk Mas Dino. "Dek, kamu hati-hati sama dia ya. Kok Mas ngerasa ada yang gak beres sama dia?" ucap Mas Dino. "Ah Mas, gak boleh seuzon gitu. Dia baik kok." Aku menenangkan dia. Dia hanya mengangguk, tapi dia wajahnya seperti merasa resah. Rencana Mas Dino ngelamar aku di akhir bulan November. Akhir bulan September aku udah mulai sibuk itu, sambil nyicil buat acara lamaran. Tiba-tiba ada pesan dari Aldo kalau dia mau ketemu aku. Oke, pas itu aku iyain. Kita ketemu di kafe dekat rumahku. Di sana dia berbincang-bincang kayak biasanya. Tapi nggak tahu, kali ini lihat dia wajahnya kelihatan bersih banget. Kelihatan keren gitu. Di perjalanan dia nganter pulang aku dengar dia kayak gumam gitu. "Kamu ngomong apa?" tanyaku sambil natap muka dia. Enggak, aku nyanyi kok." Dan aku percaya aja gitu sama omongan dia. Sesampainya di rumahku, dia langsung pamit pulang. Malam itu, aku sama sekali gak bisa tidur. Yang ada di pikiranku cuma Aldo. Dan aku seperti bergairah mengingat wajahnya. Saat aku terlelap, aku kembali bermimpi berhubungan dengan Aldo. Alarm jam berbunyi menunjukkan pukul 3 pagi. Biasanya aku sholat tahajud. Aku terbangun dan merasakan panas di tubuhku. Gerah banget gitu. Gak biasanya aku mandi pagi itu juga. Dan aku gak sholat tahajud, tapi tidur lagi. Di tidurku aku bertemu Aldo dan melakukan berhubungan lagi. Entah yang aku rasakan seperti nyata kala itu. Sampai aku bangun dan siap-siap kerja. Dan seperti biasa, udah ada Mas Dino. Tapi aku gak kayak biasanya gembira banget kalau ketemu Mas Aldo. Kali ini aku kayak malas ketemu Mas Dino. "Adik kenapa? Mas ada salah?" tanya Mas Dino lembut. Mas Dino walaupun cemburuan, tapi dia gak pernah marah besar. Dan selalu lembut ketika berbicara sama aku. "Aku gak apa-apa, ayo berangkat," jawabku sedikit kasar. Mas Dino tetap sabar dengan sikap dinginku. Bahkan bukan cuma sama Mas Dino. Iya, sama ortu dan teman-teman kerja. Aku jutek banget, gak kayak biasanya yang bawel. Setiap detik yang aku pikirin cuma pengen ketemu Aldo. Jam istirahat aku menghindar dari Mas Dino. Aku malah mencari Aldo. Dan aku diam-diam istirahat di ruang security. Pulang kerja aku juga menghindar dari Mas Dino. Aku memilih pulang menunggu Aldo. Panggilan, chat dari Mas Dino, sama sekali gak ada yang aku respon. Hari-hari ku lewati bersama Aldo. Aku kelihatan bahagia banget sama Aldo. Bahkan di depan Mas Dino, aku berduaan sama Aldo. Mas Dino tetap sabar kala itu. Mungkin dia sudah tahu apa yang terjadi sama aku. Hingga mendekati tanggal lamaran. Aku membatalkan lamaran itu dan pergi bersama Aldo. 2 hari aku pergi sama Aldo bareng teman-temannya. Pokoknya aku ngerasa nyaman di sebelah Aldo. Hari itu malam Jumat Kliwon. Aldo mengajak aku bertemu di kos temannya. Saat sedang duduk-duduk di kos temannya, Aldo memberiku sebuah kertas kecil yang bertuliskan Arab Gundul.
Tahu kan, bacaan Arab tapi nggak ada tajwidnya. Saat ku tanya kegunaannya, dia hanya berpesan selalu menyimpannya di tas yang tiap hari aku bawa, supaya dijauhkan dari godaan setan. Aku percaya-percaya aja gitu, soalnya tulisannya Arab. Setelah aku mempunyai kertas itu, nafsu dan pikiranku semakin bergejolak. Hanya Aldo yang ada di hidupku. Tanpa sadar, aku sering durhaka kepada orang tua. Aku menjauh dari Mas Dino, dan aku menjauh juga dari teman-temanku. Pokoknya hidupku Aldo, Aldo, dan Aldo. Tiap Aldo menyuruhku untuk apapun, aku mengikutinya. Pokoknya apapun yang dibilang Aldo, aku percaya dan patuh banget dengan Aldo. Hingga pergantian tahun 2016 ke 2017 tiba. Aku yang kala itu mau diajak Aldo untuk muncak di Gunung X. Digagalkan oleh Mas Dino, keluargaku, dan teman-teman dekatku. Aku marah besar, seperti kesetanan kala itu. Tanpa sadar aku mencakar wajah Mas Dino, meludahi, dan menghina-hina Mas Dino. Mas Dino kala itu tetap bersikuku mencegah aku untuk keluar rumah. Hingga bapak pulang membawa 3 orang kenalannya. Awalnya, mereka membawa gelas berisi air dan membaca doa-doa. Selesai dibacakan doa, air itu disiram ke tubuhku. Aku semakin menggila. Yang ada di pikiran dan mulutku yang terucap hanya nama Aldo. Hingga berjam-jam aku hanya menyebut nama Aldo. Kala itu, aku benar-benar tergila-gila dengan Aldo. Hingga keesokan harinya, aku bersama bapak, ibu, dan Mas Dino yang menyupir pergi ke suatu desa yang sangat pelosok di bawah kaki Gunung Y. Perjalanannya sekitar setengah hari, karena sampai sana kira-kira jam setengah 9 malam. Di sana kita disambut oleh 3 orang kemarin dan 1 orang kakek tua dan beberapa santri yang membawa Al-Quran. Tempat itu seperti pesantren. Aku diruqyah di sana. Setelah beberapa kali ruqyah, aku kembali dibawa pulang. Sedikit demi sedikit aku mulai sembuh. Dan ruqyah tidak lagi dilakukan di sana, tapi di rumahku. Pengobatanku butuh waktu sekitar 2 bulan. Dan aku benar-benar gak boleh ketemu sama yang namanya Aldo lagi. Hingga puncaknya awal Maret, aku menggila lagi dan lebih gila dari dulu. Kusebut namanya hanya Aldo. Hingga aku diobati di pesantren yang pelosok dulu. Tapi beberapa bulan ini, Mas Dino sudah tak nampak lagi menemani pengobatanku. Aku masih menggila karena foto-fotoku bersama Aldo masih tersimpan. Dan 1 jimat Aldo yang ditanam untukku simpan masih utuh. Akhirnya foto-fotoku dihapus dan dibakar bersama jimat yang Aldo berikan waktu itu. Setelah seminggu aku kembali sehat, tapi tetap masih belum sehat betul. Aku masih linglung gitu karena otakku seperti dicuci bersih hingga tak ingat apa-apa. Seminggu selang pengobatan aku benar-benar balik normal dan aku mencari keberadaan Mas Dino ke ibu. Ibuku menjawab dengan menangis dan betapa sakit dan hancurnya hatiku. Setelah sembuh aku mendapatkan kabar duka. Mas Dino akan melangsungkan pernikahan bersama wanita yang dijodohkan orang tuanya. Sungguh kejam dunia ini. Setelah gila aku sembuh, dan gila lagi lelaki pujaanku menikah dengan wanita yang tidak dicintainya. Namun sekarang aku sudah sembuh. Aku ikhlas dengan semuanya. Mas Dino sekarang sudah memiliki anak 1, dan aku gak tahu keberadaan Aldo lagi. Semenjak kejadian itu Aldo menghilang dari kota ini. Pelajaran yang dapat diambil dari kisahku. Yang pertama, jangan gampang berkenalan dengan orang yang asing. Yang kedua, jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal. Yang ketiga, kuatkan iman, perbanyak zikir dan doa. Dan yang terakhir, jangan pernah tinggalkan sholat juga. Buat Mas Dino, terima kasih sudah baik dan sabar waktu dulu. Mungkin kita bukan jodoh. Pokoknya buat para wanita Arab berhati-hati.
Mungkin yang aku alami belum separah wanita lain. Naudzubillah min dalik. Semoga kalian terhindar dari orang-orang yang seperti ini ya. Oh iya, pelet pengasihan ini biasanya digunakan orang untuk memikat orang yang dipuja-pujanya. Biasanya kalian yang terkena pelet ini akan takluk dan tunduk, seperti aku ke Aldo. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.